Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mungkin kita dalam kehidupan ini pernah mengalami yang namanya suka duka kehidupan. Atau di dalam kehidupan kita, kadang kita sedih dan gundah hati ketika orang-orang yang kita percayai justru tidak bisa menjadi kita percayai. Bahkan itu bisa kita bawa sampai ke tempat tidur, menggerutu misalnya. Tentu persoalan ini tidak hanya datang dari kita, tapi persoalan kehidupan itu juga muncul dari seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Kita bayangkan saudara-saudara, ini menunjukkan bahwasanya bahwa lapisan kecil, lapisan bawah, lapisan atas, semua punya permasalahan kehidupan. Semua punya problem-problem. Namun bagaimana kita lebih bijak untuk menyikapi setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Apalagi kalau istilah di kalangan remaja atau naposo, teman makan teman, ya kan? Nah, ngawacik don, kan? Mirip pedongan HP, nah betul. Kita selalu menjadi bimbang, kita selalu menjadi was-was. Bahkan dari pengalaman-pengalaman orang berkata, sopola bibar dongan, kubatasi nga diriku, inilah ngautan dabeho. Karenanya menginang saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus, Daud juga mengalami pergumulan itu. Bahkan fitnah itu, bahkan hal-hal yang ingin menghancurkan Daud itu terjadi dengan anaknya Absalom. Justru anaknya sendirilah yang ingin menghancurkan. Kita coba bayangkan sebagai orang tua ketika anak kita mempunyai kecenderungan ingin menghancurkan orang tuanya. Apa yang terjadi? Ya tentu akan menjadi doa, tentu akan menjadi pergumulan. Kalau anak-anak membawa kesusahan sendiri dalam keluarga, pasti akan membawa sebuah pergumulan dalam keluarga itu sendiri. Ya, kalau kami ingat, kalau orang tua punya pergumulan, dia punya tikar ajaib. Artinya dia marsinggang di situ untuk berdoa. Karenanya ini juga yang dirasakan oleh Daud ketika Absalom coba ingin memberontak dan mau menggantikan posisi Daud, mencoba menggantikan posisi dengan raja yang seyogianya bukan menjadi bagiannya ketika dia belum menunjuk untuk siapa yang harus diurapi menjadi raja selanjutnya. Namun problem-problem selanjutnya ketika itu membuat Daud gundah gelita. Dia gundah gelana melihat dan dia berseru kepada Tuhan. Karena dia tahu, mengingat saudara-saudara, ketika dia bercerita dengan penasihat raja, ketika dia bercerita dengan nabi, ketika dia bercerita dengan sekitarnya, apa yang terjadi? Justru dia menganggap tidak ada yang bisa membuat kelepasan, kelegaan di dalam kehidupannya. Dia hanya percaya kepada satu person, satu yang mulia, yaitu Tuhan. Tuhan adalah tempat dia mengadu. Tuhan adalah tempat yang satu-satunya yang bisa dia percaya apa yang dia pergumulkan terhadap pergumulan-pergumulan di dalam kehidupannya. Mungkin saudara-saudara ya dalam nama Yesus Kristus, ini menjadi persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita ketika ada banyak masalah. Ya udahlah, akhirnya masalah-masalah yang itu terjadi menumpuk di dalam diri kita. Ya, ketika masalah-masalah itu tertumpuk, itu bisa membawa penyakit di dalam kehidupan kita. Tetapi Daud dengan segala kelemahannya, dengan segala keterbatasannya, dia tahu Tuhanlah penolong dalam kehidupannya, dia datang kepada Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 4 ini adalah ungkapan sukacita karena hatinya berdamai di tengah-tengah tantangan hidup. Namun di tengah kehidupan kita, apakah kita mampu berdamai dan mengatakan Tuhan akan memulihkan segalanya? Apakah kita akan mampu berkata seperti minggu kita seperti hari ini, Misericordias Domini, bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Gok asini roha dotanoon. Bagaimana kita mengatakan Tuhan memberkati di tengah-tengah konflik kehidupan? Bagaimana kita berkata Tuhan akan hadir, Jehovah domar orang homokopo asal mahohopo. Bagaimana itu bisa mungkin bisa terjadi? Karenanya hal ini bisa dipercaya oleh anak-anak surgawi. Kalau 1 Yohanes tadi mengatakan di epistel kita, tidak mungkin anak-anak dunia mengenal cara Tuhan. Dunia tidak akan pernah mengenal Tuhan, tetapi Tuhan mengenal dunia. Ini yang membuat perbedaan. Apakah perbedaan ini akan kita pilih? Kita memilih mencintai dunia dan kita menganggap dan hidup dengan kemewahan yang membuat kita tenang.
Ada orang punya masalah hidup, dia pergi ke tempat fitness. Ada orang punya permasalahan, dia pergi ke pub, ke tempat gym dan segala macam untuk menyenangkan dirinya. Tapi pertanyaan kalau kita tanya, apakah kau sudah sembuh dan bisa sembuh dari pergumulan kehidupan itu? Jawabannya tidak. Tetapi Daud memberikan sebuah sukacita bagi kita saat ini ketika Tuhanlah melalui cahaya wajah Tuhan yang menyinari, dia proaktif dan mengkomunikasikan setiap pergumulannya kepada Tuhan. Inilah jawaban dari Daud. Meskipun penderitaan itu hadir dalam hidupnya, tapi Tuhan adalah satu-satunya. Karena walau di bahasa kita marah, tapi karena orang di samping kita tidak mengerti dengan apa yang dalam pergumulan kita, sehingga efeknya adalah orang yang ada di sekitar kita. Tapi persoalannya, apakah orang Kristen boleh marah? Apakah kita boleh marah? Jawabannya, boleh marah. Ya. Tapi marah yang bagaimana? Marah yang jangan berbuat dosa. Bagaimana marah yang tidak berbuat dosa? Karena kalau kita marah, ada persoalan dari kantor, persoalan dari kampus, persoalan dari mana-mana kita bawa ke rumah yang selalu menjadi efek anak-anak, yang selalu menjadi efek orang-orang di sekitar kita, membanting pintu, ya kan? Kita menganggap mengurung diri adalah bagian dari menyelesaikan masalah. Atau anak-anak muda sekarang mengatakan, gua nggak bisa tidur nih, scroll TikTok, Instagram sampai jam berapa, nggak tidur. Coba kita pantau anak-anak muda lebih banyak nongkrong di Instagram sama TikTok, di jam berapa mereka tidur? Ya, jam 3 sampai jam 4 pagi. Karena apa kalau ditanya, nggak bisa tidur, ada masalah nggak? Ada sih, tapi mungkin ini bisa menenangkan pikiran. Akhirnya media menjadi tempat untuk menyalurkan, tetapi ini menjadi habit yang tidak baik bagi kesehatan tubuh. Tapi Daud, dia marah dengan pergumulan dan dia ceritakan marahnya kepada Tuhan. Dia ceritakan emosionalnya, seluruhnya dia tumpahkan di dalam Tuhan. Dia salurkan itu. Karena apa? Kalau marah itu ternyata kalau dipendam di dalam hati bisa membuat banyak penyakit. Itu sebabnya banyak orang yang stroke hari ini. Itu sebabnya banyak orang yang hipertensi. Karena memendam semua pahit, akar-akar kepahitan di dalam kehidupan. Jadi pahit, hambar dalam kehidupan. Tapi Daud hari ini melalui firman Tuhan, asa sehat bedo hitau. Kan? Supaya kita memiliki kesehatan mental. Gitu. Makanya tahun ini United Evangelism Mission punya satu program yang unggul, yaitu kesehatan mental. Karena dilihat banyak warga jemaat, banyak para pendeta, banyak pelayan memiliki kejenuhan, tumpukan permasalahan-permasalahan yang menggumpal di dalam hati. Justru menganggap ini tidak baik dalam kehidupan orang. Justru ini akan membuat dendam bagi kita. Tetapi inilah yang diperlihatkan, wajah Tuhanlah yang menyinari persoalan, yang membuat Daud mengatakan dalam kelegahan hanya satu jawabannya, yaitu di dalam doa. Doa adalah satu kekuatan bagi orang percaya dengan membangun hubungan relasi kontemplasi kita bersama Tuhan. Saya nggak tahu ya, kalau saya pribadi, saya punya pengalaman, kalau saya punya permasalahan, saya sering mau ke pojok-pojok kamar, lalu berdoa menangis sendiri gitu. Putar lagu-lagu rohani, nangis sendiri, rasanya itu membuat kelegahan bagiku. Ketika nyanyi betul-betul sampai terisak-isak, dan di situ saya merasakan kelegahan dalam diri. Saya bisa merasakan bagaimana seorang pemimpin yang bernama Daud ini punya persoalan, tidak hanya persoalan tentang pemerintahannya, tapi persoalan yang paling berat yang dihadapi adalah orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk dengan darah dagingnya sendiri, menjadi persoalan dalam kehidupannya. Tapi Daud cukup cerdas dan punya pengalaman ketika dia berjalan bersama Tuhan, itu memberikan kelegahan. Itu membuat dia lebih bijaksana, itu membuat dia tetap percaya dengan dukungan bersama Tuhan. Itu sebabnya seorang psikolog dari Austria bernama Viktor Frankl mengatakan, hidup ini tidak pernah berhenti memberi arti, bahkan dalam derita, dalam keadaan terjepit, dan dalam menghadapi kematian sekalipun. Bagai setangkai bunga segar di pagi hari, di tengah beratnya kepahitan hidup, selama manusia memiliki iman, ia akan hidup. Namun bila imannya hilang, maka hidupnya akan berakhir. Itu sebabnya, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, Yesuslah tempat pengaduan kita.
Yesus menjadi tempat satu-satunya tempat kita dalam pergumulan kehidupan kita. Karena Tuhan adalah sumber segala kasih yang membuat itu bercahaya. Kita mendapatkan inspirasi baru dalam tekanan. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, karenanya coba bilang kami pendeta ini tidak memiliki tekanan kehidupan. Tabudo gawe pandita. Kayaknya nggak ada masalah deh dalam kehidupannya, gitu kan? Tabodo. Ternyata di lingkaran kita juga banyak problem-problem kehidupan, ya kan? Walau jonjong debat, ada paditon. Olah soalnya wado ni inang paditei. Kan banyak menjadi persoalan, jadi dua bibir, gitu kan? Makanya saya bilang melalui firman ini ditegaskanlah manusia tidak akan pernah memberikan nilai-nilai yang terbaik dalam kehidupan kita. Jawaban yang sesungguhnya adalah ketika kita menampilkan sesuatu di dalam kehidupan kita, pertanggungjawabannya bukan kepada manusia. Itu sebabnya kalau di dalam pelayanan, saya tidak pernah mengharapkan penilaian dari manusia. Karena apa? Pelayanan ini, penilaian ini, Tuhanlah yang menjadi hakimnya. Itu sebabnya orang susah pikirannya karena melihat penilaian orang, mendengar omongan orang, mendengar intimidasi dunia. Dan di sini Daud menyatakan Tuhan adalah jalan satu-satunya kasih itu. Sehingga dia memiliki satu tekad pengorbanan di dalam Yesus Kristus itu, memberikan satu pengorbanan, penilaian hakim yang sesungguhnya adalah Allah. Jadi amanginang saudara-saudara, ketika kita melakukan apapun dalam kehidupan kita, mari kita pikirkan dulu, ini hidupnya dalam kerangka kasih atau tidak. Ya. Karena banyak orang melakukan apa yang dikerjakan dalam kehidupannya, apa kata orang. Sehingga ketika dia mengupload status, dia butuh like orang sebanyak-banyaknya. Dia butuh pengakuan orang. Walaupun saya misalnya jadi seorang TikToker misalnya, saya nggak butuh ini viral atau tidak ini Jamita. Tapi firman ini bisa sampai ke telinga orang dan mendapatkan keselamatan. Satu jiwa bisa selamat kalau mendengar itu. Itulah jangkauannya. Jadi pekerjaan itu kita yang tahu karena dasarnya apa yang kita bangun, dasarnya di dalam Tuhan. Ini yang diharapkan oleh firman Tuhan pada saat ini, ketika doa malam menjadi satu-satunya yang diharapkan waktu kontemplasi bagi Daud. Ya, sekarang ketika kita capek dari kantor, apakah kita ingat berkontemplasi, berdoa, punya waktu bersama dengan Tuhan? Ya, kita bisa rasakan kepadatan waktu di kota ini. Bahkan ada bapak spiritual saya mengatakan, kamu jangan terlalu sibuk melayani. Ya, ingat juga pelayanan untuk keluarga. Oh iya. Takutnya orang selamat, keluarga kita tidak selamat. Itu. Apa yang perlu dibangun? Bangunlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita, waktu untuk berkontemplasi. Daud membangun kontemplasi ini, membangun refleksinya bersama dengan Tuhan. Dia menyadari pergumulan kehidupannya dan keterbatasannya sebagai manusia. Justru ini kita diajak pada saat ini, terkhusus anak-anak muda, jangan lebih banyak waktu kita untuk media sosial daripada waktu untuk Tuhan. Terkadang lebih banyak waktu kita untuk handphone daripada waktu bersama dengan Tuhan. Ini yang membuat tekanan kehidupan ini. Akhirnya realita, sosial media, keikut-ikutan akan terjadi. Alhasil menginang saudara-saudara, orang pergi ke gereja-gereja yang martabak-tabak itu sebenarnya bukan dalam rangka mencari Tuhan, tetapi mencari ketenangan hidup, mencari kelegaan hidup, bukan mencari Tuhan. Ini banyak terjadi. Jadi orang bisa datang ke gereja tetapi hatinya bukan untuk Tuhan. Tetapi Daud memberikan hatinya untuk Tuhan. Dia tahu keterbatasan dalam kehidupannya. Dia mengatakan di dalam dirinya, dalam tekanan hidupnya, hai orang-orang besar, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Dia menegur orang-orang pembesar-pembesar pada saat itu. Dia mengatakan kesaksiannya di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena kemuliaan itu, identitas ego dirinya Daud itu merasa tersinggung, lalu dia sampaikan kepada Tuhan. Akhirnya egolah yang merusak hubungan relasi kita dengan Tuhan, karena kita lebih mementingkan perkataan-perkataan orang lain. Amangina saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus. Makanya saya cukup senang akhir-akhir ini. Yang saya senangkan udah terganti pola perubahan. Yang dulu jambarnya Juhud,
Ya, daging yang sekecil ini kalau di adat Batak, pembagian Jabar, Juo Tuson, Tuparanak, Tupar Boru, kan? Akhirnya aladang terbagi Jambarna, walau ribut. Nah, hanya karena daging yang secuil ini bisa ribut. Karena apa? Karena menganggap dirinya tidak dijauh, identitasnya tidak ada di situ. Merasa harga dirinya sudah hilang, kemuliaannya sudah hilang, dirinya tidak dianggap. Makanya orang ketika dirinya tidak dianggap, apa yang terjadi? Dirinya merasa minder. Pada saat ini Daud mempergumulkan permasalahan itu, dia menyatakan bahwasanya kemuliaan itu hanyalah bagi Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan di malam hari. Itu sebabnya amanginang saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, banyak para teolog-teolog mengatakan dua malam hari adalah dua yang paling mujarab bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Doa pada malam hari adalah waktu yang paling enak untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan dan menuangkan isi kegelisahan kita kepada Tuhan. Akhir-akhir ketika saya melayani dulu di Garuga, ya, saya coba membuat kontemplasi. Kira-kira apa yang sudah saya kerjakan dalam kehidupan saya satu hari ini sebagai persembahan pada Tuhan. Ketika itu kita tuangkan, itu membuat menjadi tidur kita nyenyak. Itu sebabnya menginang saudara-saudara, orang susah tidur itu disebabkan karena pergumulan itu tidak diserahkan pada Tuhan. Padahal Tuhan Yesus bilang, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memasangkan augaku, kukku yang pasang ini enak. Tapi kita lebih enak memasang kuk dunia ini. Ini yang membuat dunia ini menjadi tidak mengenal Tuhan karena beban-beban pergumulan itu menjadi berat dalam kehidupannya. Atau saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang boleh kita pelajari melalui firman Tuhan? Hari ini kita boleh belajar tidak marah apalagi sampai berbuat dosa oleh karena kemarahan. Karena salah satu indikasi buah roh adalah roh pengendalian diri. Orang yang dipenuhi roh Tuhan, dia mampu mengendalikan diri. Ketika dia marah, janganlah berefek sama orang lain. Dia tidak salah sehingga dia harus menimpa oleh karena kemarahan. Supaya kita bisa memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kedua, kita diajak melalui firman Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh percaya dan teruslah berseru kepada Tuhan. Dengan seruan kepada Tuhan inilah menjadi sukacita yang mengatakan melebihi gandum dan anggur, hidup kita tentram. Walaupun mengalang gulamo, tetapi ketika sukacita itu bersama dengan Tuhan, ketika kita makan ikan asin, orang makan daging sekalipun, kita ini mensyukuri di dalam kehidupan kita, itu membuat kita menjadi tenang. Itu sebabnya mengingat saudara-saudara, banyak uang belum tentu juga membuat kita tidur dengan tenang. Banyak orang punya uang miliuner, tetapi dia harus membeli ketenangan dan membeli kenyamanan dalam kehidupan. Bersama dengan Tuhan hari ini, pulang dari gereja ini, dan aduk medalata, dan bui modong. Ya kan? Unang tadoko. Orang yang berseru dan pada Tuhan menyerahkan kehidupannya, hari ini akan terjadi ketenangan di dalam kehidupannya, termasuk dalam tidurnya. Tahu jadi? Nah, makanya hudokon membaca firman Tuhan ini agak unik. Kenapa orang kalau saya membaca firman Tuhan jadi ngantuk? Nggak apa-apa. Kalau kau susah tidur, baca firman Tuhan biar kau tidur. Itu nanti terbawa. Saya pernah mengatakan kepada salah satu mantan evorus GKP, saya bilang begini, Amang, tahukah kenapa firman Tuhan itu renungkanlah firman Tuhan siang dan malam? Karena apa? Karena siang dan malam itu gelombang otak itu membawa kita kepada tidur. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan sampai kita tertidur, itu justru bagus untuk kesehatan mental kita. Ya, jadi jangan berhenti membaca firman Tuhan karena kau tertidur. Aku nggak berani mengatakan itu karena gangguan setan. Ya, hona gangguan setan dong, gak mau menjahal kita. Tidak apa-apa. Justru orang membaca firman Tuhan ketika dia bisa tidur, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan menjawab. Saudara-saudara, yang ketiga firman Tuhan mengajak kita bagaimana tidur nyenyak ini adalah bentuk
menyatakan ketentraman di dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya dia akan hidup dalam ketentraman dan damai sejahtera dalam Tuhan. Disinilah kita merasakan kedamaian itu. Disinilah yang mengatakan dunia tidak bisa membeli karya keselamatan Tuhan. Disinilah cara pandang dunia dengan anak-anak Tuhan, orang-orang surgawi sulit melihat bagaimana karya Tuhan bekerja bagi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Minggu Miserius Domini ini menyerukan kepada kita, meskipun banyak pergumulan kita, tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Minggu Miserius Domini ini mengatakan, kasih setia Tuhan itu memenuhi seluruh dunia. Unang tadok, ketika tsunami datang, Tuhan tidak sayang kepada manusia. Ketika bencana alam longsor terjadi, lalu kita mengatakan, Tuhan murka. Hari ini Tuhan tetap sayang kepada orang-orang yang menerima himpitan-himpitan dalam kehidupan, baik itu suka maupun duka sekaligus. Amang ini saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, karenanya firman Tuhan mengajak anak-anak muda pada saat ini, mengajak kita semua untuk lebih bertekun lagi di dalam doa. Doalah menjadi jawaban di hidup kita. Amin. Doa adalah menjadi tempat penyemangat dalam kehidupan kita. Doa dan hubungan kontemplasi adalah hubungan yang menyegarkan kelegaan dalam kehidupan kita. Ya, karena ada masalah yang berat yang sedang kita hadapi dan dia tidak mampu untuk menghadapi sehingga dia berseru dalam pertolongan itu. Pertolongan itu datangnya bukan manusia, tapi pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan menguatkan kita. Mari kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan kita pada hari ini. Tidak ada lagi luka-luka lama, tidak ada lagi dendam-dendam lama, tidak ada lagi membuat bias kemarahan kita berdampak bagi orang lain. Tapi hari ini selesai dengan berseru kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita, biarlah cahaya kemuliaan Tuhan tetap menyinari dalam kehidupan kita. Amin.